Tapi kali ini gue pengen lebih bahas tentang investment bang Boleh dan aja. personal finance. Kapan ibaratnya Bang Radit kan pernah cerita waktu itu di salah satu konten dan waktu pas ketemu gue Bang Radit Hmm. pernah bilang bahwa Bang Radit itu di brainwash waktu kuliah. Heeh. Jadi tentang personal finance jadi ada mindset untuk nabung terus untuk punya yang namanya dana pensiun ini. Oh iya, jadi gua kan dulu kuliah finance. Di kuliah finance itu banyak banyak prinsip-prinsip yang gue dapetin melalui dosen-dosen gue. Eh Aneh banget kalau pas gue kuliah dulu, kan gue kuliah di luar ya. Itu kelasnya satu lecture sama satu apa dua tutorial. Jadi ada satu lecture gede gitu. Lecture lecture gede gue datang, dosen yang ngajarin, sama itu ada kelas yang kecil-kecil. Nah, jadi kita jarang ketemu dosennya, jadi cuma di kelas lecture itu. Tapi setiap omongan dosen gue, pas gue kuliah dulu, itu banyak yang nempel di gue. Salah satunya konsep opportunity cost, yang gara-gara itu gue jadi jarang nongkrong. Jadi gue tuh banyak ke brainwash sama dosen-dosen gue di sana. Konsep group think dari kelas perilaku organisasi, yang kalau tim lo kerjaannya cuman bilang bagus doang, itu artinya ada yang tidak beres di tim. Itu nempel sampai hari ini, gue aplikasikan ke kantor gue. Jadi orang harus ngekritik terus terhadap apa yang gue lakuin. Termasuk salah satunya adalah konsep future value of money tadi gitu, bahwa semakin lama tergerus inflasi, apa yang kita taruh di investment itu bisa berlipat ganda di masa depan. Ya lumayan sih, termasuk salah satunya itu yang gue ke brainwash. Kapan Bang Radit sadar bahwa uang ini bisa jadi alat untuk kebebasan dengan tadi punya future value tadi gitu loh. Dengan konsepnya kan belajar bahwa uang di masa sekarang ini lebih berharga sebenarnya kan dibanding Iya, masa iya, depan. iya, iya. Kapan Bang Radit sadar bahwa oh ini uang tuh bisa buat freedom loh gitu. Kapan untuk jadi freedom ya? Mengaitkan uang ke freedom itu terus terang udah cukup jauh perjalanannya di hidup gua. Jadi untuk sampai gua ngaitin bahwa gua perlu perlu punya dana pensiun untuk bisa bebas, itu agak jauh tuh dari gua kuliah. Tapi dikit-dikit udah kena tuh bahwa kalau gua nggak invest gua rugi. Jadi pegangan itu dulu. Kalau gua nggak invest gua rugi. Oke, berarti gua harus belajar investasi. Dari situ pelan-pelan tuh bahwa investasi itu buat apa, alokasinya kemana. Baru akhirnya ketemu bahwa untuk bisa mendapatkan kebebasan di masa tua nanti kita harus punya dana pensiun. Jadi cukup panjang. Kalau pertanyaan lo kapan, mungkin tepat sebelum gue ngeluarin buku kali ya, umur 21 itu kali ya. Umur 21 udah Iya, itu mulai. bahwa gue harus punya dana pensiun itu tuh di umur-umur segitu tuh. Gua tuanya susah itu di umur segitu. Oke. Karena kan gue seniman ya bro. Dan banyak orang kiri kanan gue yang bilang seniman itu gimana kalau udah nggak bisa ngeluarin karya seni lagi. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang, di mana seniman itu bisa tampil di mana-mana dan punya revenue stream yang beda-beda kan. Ya dulu kan kita ngeluarin karya itu dibeli. Opsi buat karya itu dibeli, terus ada revenue stream lain, kita tampil di sosmed, kita ada membership, kita ada apa segala macam, itu kan nggak belum kebayang gitu. Jadi pikiran gue cuma satu, gue kalau seniman menulis buku gue udah nggak laku kayak gimana. Nah itu ketakutan. Jadi semua berawal dari rasa takut gue terhadap masa tua gue. Oke. Tapi kan ini sangat profound ibaratnya seorang seniman untuk berpikir seperti itu. Ini kan mirip seperti Norway punya minyak. Lalu dia pikir minyaknya ini akan habis, dia bikin fund gitu kan. Ya. Sebenarnya mirip. Cuman kan nggak banyak nih bang. Ibaratnya bahkan pengusaha tuh banyak yang nggak kesini yang gue. Oh ya emang ya? Iya banyak kan pengusaha misalnya dia invest terus di bisnis sampai akhirnya bisnisnya bangkrut terus tuanya biasanya susah. Patternnya kan banyak yang begitu bahkan. Ini ada aspek lain yang gue mungkin jarang cerita juga ya. Gue itu penggemar filsafat. Gue suka banget filsafat. Gue suka mempertanyakan hidup. Hidup itu kita harus ngapain, kenapa gue begini, kenapa gue begitu, itu gue suka bertanya-tanya. Kalau kata salah satu filsuf lama itu a mind life itu apa, di orang yang hidup yang tidak ya, orang yang hidupnya tidak mengeksaminasi apa ya, examine itu apa sih, memperhatikan. Melihat lah Menganalisa. gitu ya. Menganalisa. Hidup yang tidak dianalisa adalah hidup yang tidak worth it untuk dijalani. Jadi gue suka menganalisa begitu banyak hal, mempertanyakan banyak hal, sehingga gue mulai bertanya-tanya sampai berapa lama gue bisa punya karir menulis. Tuanya gue nanti kayak gimana? Apakah gue akan baik-baik saja ketika masa tua nanti? Nah, karena biasa bertanya itu bro, makanya lahirlah ketakutan-ketakutan itu. Mungkin orang-orang lain di luar sana nggak punya habit bertanya-tanya itu. Nggak punya habit yang mungkin kata lo ada pengusaha lo kenal. Mungkin nggak punya habit untuk bertanya aja gitu. Oke. Mungkin pengusaha yang lo kenal punya banyak kegiatan. Oke. Kegiatan gue kan sedikit. Jadi gue kebiasaan ngelamun, bengong. Karena kebiasaan ngelamun dan bengong itu, pikiran wander around, mengawang-awang segala macam. Muncullah pertanyaan-pertanyaan soal masa tua apa segala macam. Baru ketakutan, menjawab ketakutan itu ya
harus ngumpulin dana pensiun gitu. Nah, itu kan sebenarnya partnernya Buffett yaitu Munger selalu bilang bahwa hal yang dilakukan adalah selalu sitting dan think kan, selalu Iya. duduk dan berpikir. Bang Radit kan suka berpikir waktu itu. Nah, gue pernah dengar konsep yang Bang Radit cerita waktu itu. Ini udah lumayan lama tentang minimalisme. Ya, Di mana Bang Radit itu minimalisme kan bukan berarti kita pelit gitu kan, tapi Bukan. kita buy something yang meaningful. Nah, itu dapat mindsetnya dari mana? Ketika kita mau beli barang nih bukan untuk impress orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Itu pertama belajar konsepnya di mana, Bang? pertanyaan-pertanyaan lu tuh membuat gua mikir juga sih, karena kapan ya? Gua tuh bener-bener mengembrace minimalismenya itu tuh mungkin di umur-umur yang nggak terlalu muda sih sebenarnya untuk bener-bener fully embrace. Tapi dulu itu gue selalu dikasih tahu sama orang tua gue untuk tidak pernah menakar sesuatu dari uang. Kayak gue kan hidupnya privilege banget bro. Orang tua gue berkecukupan lah, sehingga hidup gue berkecukupan juga. Cuman teman-teman gue kayak misalnya ada tukang AC main ke rumah, gue kenalan sama anaknya, gue nginep di rumah anak tukang AC yang kebetulan juga tetangga, maksudnya masih ada kompleks sebelah rumah gue. Diajak jalan-jalan sama orang tuanya, beli baju di Blok M bro. Waktu itu dibeliin baju gue di sana. Jadi artinya keluarga gue tuh selalu bilang bahwa uang itu bukan tanda bahwa kita harus merasa lebih baik dari orang lain. Uang itu bukan berarti lo harus milih, lo harus temenan sama yang punya uang juga segala macam. Jadi itu dilepas ke predikat-predikat diri kita. Itu yang orang tua gue kasih tahu ke gue, yang which is sama gue jalanin hingga hari ini. Nah, hubungannya sama minimalisme adalah ketika gue sudah terbiasa tidak membuat apa yang gue punya atau yang gue pakai atau yang gue miliki itu terkait dengan harga diri gue, maka lebih gampang gue untuk membeli barang yang hanya untuk diri gue. Ngerti gak sih? Oke, Maksud gue paham. alur berpikirnya gitu. Nah, baru gue menemukan dokumenter soal minimalisme yang ada di Netflix itu. Baru gue melihat banyak orang bahas soal minimalisme gitu. Nah, dari situ mungkin baru gue fully embrace. Tapi bahwa seednya itu ada dari kecil ditanemin untuk membantu gue berpikir ke arah sana ya mungkin dari berapa tahun yang lalu. Tapi gue fully embrace ketika udah ada coin that term itu, ada orang nge-coin term itu. Kan selama ini kan gue nggak tahu ada termnya bahwa ini namanya minimalisme gitu. Oke. Kalau kita ngomong minimalisme kan berarti membeli barang-barang yang Bang Radit suka dan untuk hanya diri sendiri. Betul. Nah, mungkin pertanyaan simpel adalah apa sih barang-barang itu yang mungkin Bang Radit atau hal ya, bisa jadi experience, bisa jadi barang. Bang Radit kan orang yang ibaratnya saya pernah dengar udah pernah mencapai dana pensiun, nanti kita akan bahas. Ya 2019. Ya. Tapi dari situ kan berarti banyak spending nih yang dicoba-coba untuk minimalisme tadi. Oh, saya Iya sukanya banget. ini, sukanya ini, sukanya ini. Apa menurut Bang Radit top spending, either itu experience, either itu barang yang Bang Radit ngerasa paling dapat joy dari situ? Dapat joy. Iya, dapat senang dari situ. Spending. Bro, 100% liburan bersama keluarga sih. 100%. 100%. Karena sekarang bisnis bukan bisnis ya. Sekarang tujuan gua adalah making memory gua. Gua umur udah 40 tahun, 41 gua. 41 Baru ya. ulang tahun gua bulan lalu. Angka harapan laki-laki Indonesia berapa? 74, 75 Ya. mungkin. Which is gua udah setengah jalan lebih Lebih ya. lebih setengah jalan. Now I'm counting down, bro. Gua udah ngitung mundur sekarang. Tinggal 200-an bulan tuh berarti ya. Ya nggak usah dihitung banget, nggak usah banget dihitung sih. Cuman kalau lu di umur lu berapa umur sekarang? 25 gue udah hitung juga 600 bulan. Anjir, 25 lagi. 25 itu di umur lu tuh gue masih mikirnya maju. Artinya, tahun depan gue 27, tahun depan gue 28 nih ada excitement baru apa lagi yang bisa gue dapetin dalam hidup. Sekarang gue udah mundur. Kayak misalnya berapa sisanya. Bukan yang kayak bentar lagi 27, nambah. Tapi udah berapa dari kuota harapan hidup itu gitu. Ya mudah-mudahan sesuai harapan hidup dan lebih ya. Tapi kita nggak pernah tahu nasib ya. Itu sama banget lagi Bang, gue udah hitung mundur juga. Nah, berarti lo lebih visioner dari gue pas umur 25 berarti. Karena 25 gue gak pikiran itu. Oke. Gue kepikiran pas 40 kemarin. Karena 40 mungkin karena 40 kali ya. Udah ada angka baru ya. Kepikiran. Nah, sehingga sekarang pertanyaan gue adalah di waktu yang sudah dihitung mundur itu apa yang mau gue lakuin dengan uang gue. Oke. Oke. Nah, ternyata gue nemu jawabannya, gue harus making memory. Lebih konkretnya lagi, gue harus making story. Gue harus bikin cerita. Jadi sekarang fokus gue adalah di cerita apa yang bisa gue dapat dari barang yang gue beli. Cerita apa yang bisa gue dapat dari uang yang gue spend untuk pengalaman atau apapun. Maka kemarin gue habis liburan bro akhir tahun. Sama anak-anak gue, kita ke Singapura. Saya sempat lihat. Hah? Ada beli jam juga kan? Beli strap. Oh, beli strap. Beli strap. Lo kasih api-api itu, iya Iya. gue beli strap.
wah itu gue memanfaatkan waktu gue, karena memorinya jadi keisi gitu. Gue bonding sama anak gue segala macem, dan buat anak gue itu jadi memori yang masuk ke kepala mereka. Gue mau suatu hari kalau gue udah meninggal dunia, mereka bisa cerita bahwa dulu sempat liburan sama papa ke sini, papa pernah kayak gini segala macam. Begitupun juga istri gue bisa punya memori soal gue. Jadi sekarang gue in business of making memory yang bagus-bagus buat diri gue sih. Coba kita tarik mungkin dari memori tadi ya. Memori tadi kan ini minimalisme kan about spending di apa yang kita suka. Contoh kita mungkin pakai salah satu idola gue, Warren Buffett kan dari dulu. Buffett itu selalu bilang bahwa semua yang dia lakukan tuh sama, tapi ada satu hal yang dia tuh mungkin lakuin beda dibanding orang lain, yaitu travel. Karena dia nggak bisa nunggu di bandara, of course dia Warren Buffett, dia nggak bisa nunggu di bandara. Nah ini ada lifestyle inflationnya nggak bang? Kalau misalnya tadi kita ngomong minimalisme, dari awalnya mungkin nyaman naik ekonomi nih ke Singapura. Sekarang mungkin udah nggak mau kok, karena mungkin Bang Radit banyak yang kenal, banyak yang tahu, banyak yang minta foto. Mungkin bisnis habis itu naik ke first class, atau mungkin jadi charter. Ini kira-kira gimana bang? Transisinya nih, apakah uang itu bisa dipakai untuk ke sana? Oke. Ini gue dapat dari buku I Will Teach You How to Get Rich dari Ramit Sethi. Dia ada konsep yang namanya money dial. Jadi gue orangnya cukup sangat mikir kalau mau spending. Jadi barang-barang yang gue pakai sekarang nih, celana udah lama banget, sepatu dibeliin sama Anissa, kaos akhirnya gue baru beli di Singapura nih gue beli 5 warna putih juga. Gantiin kaos-kaos Uniqlo gue yang udah mulai kuning. Waduh sama lagi gue hitam Uniqlo semua. Bagus hitam tuh. Hitam, jadi gak terlalu kelihatan kalau iya. ini kan ya. Nah jadi gue tuh sangat mikirin, ini celananya udah gue entah berapa lama nih, ini umurnya udah lama banget, 8 tahun lebih kali. Jadi gue sangat mikir kalau untuk spending. Nah si Ramit Sethi argumennya dia adalah you have to have that one money dial yang lo pencet tut gitu, lo nggak mikir, karena mau nggak mau lo harus nikmatin duit lo kan. Nah akhirnya karena tadi gue pengen bikin memori sama keluarga gue, maka money dial itu adalah segala hal yang untuk bikin memori itu, which is traveling tadi bersama keluarga, experience bersama keluarga gue. Itu yang gue pencet, tut. Nah nyambung ke lo, inflationnya dari mana? Gue akan spending sebanyak-banyaknya supaya memorinya enak dan kita nyaman ketika ngelakuin memori itu. Oke. Artinya bisnis kelas ketika gue bersama anak-anak gue gitu. Dulu tuh bercandaan gue sama Anissa tuh, aku nanti kalau misalnya jadi orang tua, anak tuh harus di ekonomi, kita di bisnis gitu. Gak mau, mereka harus di bisnis juga, tapi gak bisa bro, kalau udah punya anak gak bisa bro. Bro itu semua beda, kenyataan tuh berubah semua. Hotel harus yang enak, pakai taksi kemana-mana, gak mikir. Nah ketika gue baru gue selesai ngitung nih, liburan kemarin nih, ternyata hampir 1,5 kali lipat dari budget yang gue siapin. Tapi ya udah gitu. Oke, jadi money dial lu khusus di traveling. Kalau kita mungkin pindah dari experience ke barang, ada nggak kira-kira satu barang yang menurut Bang Radit tuh paling valuable? Ini nggak se-valuable memory, cuman ini valuable untuk Bang Radit. Valuable itu dari sisi harga atau happiness? Oh, dari happiness. Ada satu game yang gue mainin, namanya Path of Exile. Ini yang orang ngelihat worth it apa enggak ya? Gue bicara dari sudut pandang itu aja ya. Si Anissa kan suka belanja baju lah ya. Dia juga tahu gue jarang belanja baju juga kan. Jadi ada satu baju bro di game Path of Exile itu Armor. Itu kan game free. Gue beli harga 5 juta. Baju digital. Terus Anissa ngelihat kan, kamu beli apa itu? Beli Armor baju itu, namanya Armornya Kitava bro. Udah gak ada lagi tuh, limited tuh. Dia ada api-apinya gitu. Ini kelihatan culun banget ya. Terus beli berapa? 5 juta. Mahal banget, baju gak bisa dipakai segala macam. Tapi buat gue, itu valuable banget buat gue. Oke, paham. Kenapa? Karena gue bisa pakai baju Kitava itu, terus gue berdiri di town hall-nya, town center-nya. Nanti orang-orang random ngelewatin gue terus ngechat, nice armor bro. Dia cabut. Nah, argumen lain kenapa gue beli, jadi karena ini game gratis, itu developernya juga developer kecil di New Zealand apa Australia gitu. Nah dia bikin supporter pack bro. Jadi supporter pack itu ada yang cuma 100 ribu, 500 ribu, ada yang paling mahal 5 juta. Nah gue beli yang paling mahal. Jadi gue bayar buat support mereka dapat 5 juta. Sebagai timbal baliknya mereka ngasih gue armor. Jadi, nah gue suka spending yang kayak gitu. Yang ada story-nya, yang ada nilainya, dan gue bisa ngerasain ini worth it apa enggak buat gue. Siapa yang ngerasa itu worth it 5 juta? Armor buat di game doang gak bisa dipakai kemana-mana, tapi kalau buat gue, itu termasuk yang paling valuable buat gue. Kita mungkin masuk ke dana pensiun bang, dalam pengumpulannya. Kan selesai berarti 2019. Waktu itu Bang Radit tuh ada angkanya nggak? Kira-kira untuk di Indonesia, untuk skala Bang Radit ini, per bulannya harus berapa tuh ada angkanya?
Kalau kita pakai hitungan klasik ya, itu Untuk kan spendingnya untuk Bang Radit. Angka segini tuh udah aman. Karena kan biasa Bang Iya. Radit pakai 4% rule ya. ya Berarti kali 12 kali 25. Contoh misalnya mau 500 juta nih per bulan untuk bisa withdraw 4% itu berarti harus punya portofolio sekitar 150 M. ya kali 25 tuh. Iya. Nah, tapi kan ada paper baru tuh yang bilang ternyata udah nggak bisa 4%, ada yang Nah ini mau masuk ke situ nih ya, pertanyaannya. ada yang 3%, Iya. ada macam-macam. Cuman memang pada saat itu takarannya yang biasa digunakan adalah kali 25 pengeluaran setahun itu. Nah, itulah kenapa gue nyatet pengeluaran gue memang setiap hari gue catat, setiap bulan gue review, bahkan sampai nikah pun juga gue nyiapin ada spare juga kalau buat anak buat anak sekolah gimana apa segala macam gue spare. Tapi memang pada saat itu perencanaan gue anak gue satu yang buat dana pendidikannya yang gue masukin di perhitungan dana pensiun juga, salah satu komponen kan dana pendidikan. Itu memang pada saat itu anaknya satu. Nah anak gue dua sekarang bro. Jadi sekarang yang satu itu nggak sekolah. Nggak. Ya artinya ada adjustment lah. Sampai sekarang pun setiap tanggal 28 Anissa istri gue juga ngirimin gue Google Sheets. Ini pengeluaran kita bulan ini. Terus kita review bareng, kita cek bareng kira-kira mana yang kelebihan, mana yang lain-lain gitu sih. Oke. Jadi kira-kira yang Bang Radit hitung untuk Bang Radit itu berapa per bulannya? Untuk Angkanya? Angkanya, iya. Bisa Aduh, bisa share nggak bisa sebut sih. 2 digit kah, 3 digit? Gue nggak bisa sebut sih. Oke, nggak bisa sebut. Iya, takutnya standarnya kan juga beda. Oke. Nanti orang punya ekspektasi yang salah soal berapa yang mereka harus kumpulin juga Oke, sih. pertanyaan saya mungkin untuk Indonesia sendiri, Bang Radit kan pasti udah ngitung perkiraan ini Bang Radit punya misalnya. Ini yang menurut Bang Radit mungkin ngobrol sempat sama teman-teman juga di luar gitu. Berapa sih Bang angkanya per bulan di Indonesia udah hidup nyaman? Nggak tahu gue. Kan kriteria nyaman juga beda-beda sih. Gue nggak tahu sih. Oke. Kalau buat orang-orang lain. Dalam proses pengumpulannya ada salah satu fund manager yang pernah bilang, ini saya lupa namanya siapa, dia bilang begini, kalau tanya orang jangan tanya prediksi makro masa depan dan lain-lain, tapi tanya dia itu pegang barangnya apa. Jadi untuk mengumpulkan itu, coba mungkin dijelaskan sedikit Bang Radit dari awal investasi umur 21, ini aset kelas apa aja sih yang dipakai untuk sana? Kalau buat dana pensiun udah pasti saham sih. Oke. Kalau buat dana pensiun. Portfolionya berapa persen waktu itu pas awal mulai untuk bisa ngumpulin dana pensiun pertamanya? Cara gue adalah tujuan keuangan gue itu gue cocokin sama instrumennya. Jadi kalau misalnya gue mau liburan tahun depan, ya pasti gue di RDPU. Ya. Kalau misalnya gue mau ganti mobil, ya mungkin ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau di dana pensiun waktu itu termasuk mungkin salah satu komponennya dana pendidikan tadi, karena kan sekolahnya juga masih di atas 10 tahun ya waktu itu gue ngitungnya. Itu masuknya memang di aset kelasnya di saham. Berapa persen Bang di saham waktu itu? Untuk dana pensiun 100%. 100%. Oh jadi Bang Radit itu pos-posin aja dana pensiun 100% saham, mau ganti mobil misalnya pakai yang pendapatan tetap dan money market tuh pakai buat yang short term gitu ya. Iya, artinya makanya gue nggak bikin komposisi aset gue segini, makanya obligasi harus berapa persen apa segala macam. Gue nggak bikin komposisi itu. Gue sesuai dengan tujuannya. Oke. Artinya gue nggak ngitung gitu. Ini berapa persen di saham, berapa persen obligasi. Nah, pemikirannya kan kenapa ke situ Bang? Karena banyak orang mau bikin satu portfolio. Oke, ini kita kuncinya kan aset alokasi kan. Ini aset alokasi yang sesuai dengan preferensi resiko, misalnya mau balance, mau lebih kita tilt ke saham. Kenapa harus dipos-posin ibaratnya mental accounting begitu Bang? Kenapa nggak satu pot? Iya, itu kan karena Vanguard juga punya tuh. Ya, Dia punya. ETF Yes. yang mendekati pensiun dia makin banyak ke gede obligasi bisa, kan. iya. Ke obligasi. Iya benar. Gue Target dated funds. Apa namanya? Target dated fund. Target date funds. Kenapa kayak gitu? Karena pertama gue diajarinnya dari awal kayak gitu. Gue belajarnya juga kayak gitu. Dan buat gua itu menjadi masuk akal karena uang itu gue kaitkan sama tujuan investasinya. Oke. Jadi buat gue tuh jadi lebih masuk akal gitu. Uang tuh harus punya tujuan buat gue. Kalau enggak, nanti gue ngawang jadinya. Oke, dengan risk profile gue, makanya obligasinya aturan 30%. RDPU-nya harusnya 10%, sisanya saham. Dengan risk profile, biasa kan kayak gitu kan. Ya. Risk profile-nya ini berarti asset allocation yang dibagi-bagi gitu. Tapi kan tujuannya jadi gue nggak tahu gitu. Apa sih maksud gue? Kalau misalnya gini, kenapa nggak tujuannya misalnya let's say Bang Radit tadi mau ada short term dan lain-lain. Kalau misalnya, ini Ray Dalio kan bilangnya punya fondasi dulu tuh biasanya. Iya, Jadi iya. misalnya punya money marketnya 5 tahun lah buat hidup, emang panjang banget gitu. Nah kalau ada kebutuhan apapun ngambilnya dari sini. Abis itu baru mulai main gamenya bikin portfolio. Kenapa nggak begitu? Nah, kan sama berarti. Gue punya dana darurat yang mungkin ada di RDPU atau deposito. Tujuannya buat dana darurat, which is pengkalinya terserah, mau 6 atau setahun.
Baru uangnya sesuai tujuan-tujuan lagi kan. Oke, Jadi kan sama aja tujuannya. sebenarnya. Oke. Kan Ray Dalio juga punya yang all weather. Ya, itu udah bisa dibeli sekarang, ETF udah ada. Oh ya, Iya. Dia bikin tuh buat publik sekarang. iya yang all weather itu Iya. kan. Always tikernya. Nah itu kan maksudnya ya sama aja sih, sebenarnya sama aja. Cuman gue tuh lebih seneng ketika gue tahu uang ini tujuannya, gue ngerti gitu postnya gitu. Oke, paham. Karena buat gue investasi itu, personal finance itu harus semasuk akal mungkin. Ya. Nah buat gue itu masuk akal. Oke, paham. Ngerti gak sih maksud gue? Paham. Ya gitu sih. Kira-kira. Nah, untuk kalau misalnya waktu itu kita mungkin ngomong untuk dana pensiun berarti mostly 100% berarti tiltnya ke saham ya. 100% equity portfolio itu kita nggak ngomongin lah, kita nggak ngomongin ticker di sini dan lain-lain. Cuman thought proses dalam investasi apa? Apakah Bang Radit penganut John Bogle kita pure indexing? Apakah Bang Radit waktu itu untuk ngumpulinnya oke stock picking sedikit-sedikit? Apa sih metodologinya? Dari masa muda sampai ke sekarang gue banyak nyoba kombinasi-kombinasi sih, macam-macam sih. Ada yang ya seperti lazimnya orang baru nyebur ya, ada yang talk value awal-awal, which is lo juga ya waktu dulu kan. Ada yang memang gue coba di reksadana indeks. Gue nyampur sih sebenarnya. Oke. Jadi dana pensiun itu masih dibiarin running sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Yang full equity portfolio 100%? Full 100% equity. Indo? Indonesia. Nah beberapa tahun ke belakang gue udah mulai diversifikasi keluar. Cuman S&P kan juga lagi tinggi banget PI-nya kan. Iya. Kenapa Indonesia? Karena itu kan mengintroduce yang namanya home bias kan? Betul, sama risk dolarnya juga kan. Pasti. Karena inflasi, melawan inflasinya kan. Karena kalau kita lihat ETF-nya Indonesia yang dari BlackRock punya, kan ada namanya EIDO tuh, MSCI Indonesia, itu flat dari 2013 sampai sekarang. Jadi dana pensiun ditaruh 2013 sampai sekarang tuh flat. Bener, apalagi dibandingin sama currency risk-nya dia kan. Betul. Kenapa? Lagi-lagi karena gue dulu diajarinnya kayak gitu. Dan gue memang dari awal juga masuk belajar ke sana. Cuman sekarang gue mulai diversify sih ke saham-saham US juga. Tapi gue lagi-lagi investasi gue itu masalah kenyamanan pengetahuan gue dan gue ngertinya apa. Dan gue biarin uang itu masuk dari pekerjaan-pekerjaan gue. Nah, makanya gue nyamannya waktu itu di Indonesia karena ya udah gue biarin masuk sana, gue kerja, biarin masuk sana, kerja, masuk sana kerja. Ketika ada opportunity lain, ya gue baru coba ekspor beberapa tahun ke belakang sih. Gitu. Bang Radit itu punya detail tracking of portfolio-nya maksudnya atau cuma jumlahnya aja? Karena ketika Bang Radit kan kerja pasti income-nya besar ya. Itu dihantam misalnya di EIDO tadi ya dia rata gini kan sebenarnya. CAGR-nya rata cuman ya kelihatannya bertumbuh, tapi itu hanya karena top up-an uang atau benar-benar portofolio itu naik berapa persen sih Bang dari awal pertama investasi? Year on year-nya pernah dihitung nggak? Secara CAGR gue ada angkanya. Cuman gue nggak serigid itu sih. Gue nggak serigid lagi. Berarti Bang Radit waktu itu mengintroduce stock picking pasti, nggak mungkin indeks kan? Ya gue nyampur sih. Gue ada kombinasi dari RD saham, gue ada ada stock picking juga. Berarti actively in the market sekarang, karena stock picking kan requires waktu kan untuk ngelihat. Enggak sih, per ini aja, per gue sempat aja kok. Per gue sempat aja. Jadi big caps aja yang mainnya. Betul, iya. Ada beberapa yang mid cap juga ada sih. Kalau untuk tadi yang segi yang pendapatan tetap itu Bang Radit preferensi seperti apa? Indexing kah atau dititip di RDPT maksudnya? Iya, mungkin untuk bond. Aset kelas bond Bang Radit itu kayak gimana investasi? Bond ya ada bond yang gue pegang langsung, ada RDPT juga. Dalam USD atau IDR biasanya? Gue IDR. Gue IDR. Waktu itu apa mindsetnya untuk mikir Indo equity dibanding Indo bond doang waktu itu? Maksudnya kenapa nggak ke Indobond? Iya, kenapa nggak Indonesian bond? Misalnya 5 tahun terakhir ya, kita lihat equity dan bond lumayan jauh sih. Karena Indonesia bondnya 9% kan? 9 sampai 10 lah. Ya lagi-lagi karena gue diajarinnya waktu itu ngaitin tujuan investasinya dengan instrumennya. Tentu gue ada bonds juga, tapi kan bukan di dana pensiun gue. Bonds gue pasti kan di tujuan-tujuan gue jangka menengah lah. Kepercayaan gue ketika ngobrol tadi bahwa Bang Radit ini bisa nyampe dana pensiun itu karena punya savings rate yang harusnya besar nih. Banget, ya investment rate. Nah, gimana caranya bisa punya ibaratnya savings atau investment rate ini yang besar? Karena orang kan banyak yang stuck tuh tadi di hedonic treadmill. Mereka ketika baru dapat uang sedikit langsung ganti HP, dapat uang sedikit langsung pakai untuk gaya. Nah, sarannya Bang Radit untuk anak-anak muda ini apa sih biar nggak masuk gitu loh? Jadi gue state pemikiran gue dulu ya. Menurut gue, kalau buat gua, mungkin beda buat lu ya. Karena lu bekerjanya mungkin juga di investment juga gitu. Kalau buat gua, kaya itu dari pekerjaan, dari value creation gue. Investasi gua itu untuk membantu tujuan keuangan.
Makanya ada beberapa opsi yang gue mungkin kalau kita ngitung-ngitung selisih-selisih tadi nggak optimal. Tapi gue punya opportunity cost nih untuk gue mikirin bahwa ada selisih currency risk pada zaman muda dulu. Ya. Itu waktu gue pasti akan lebih banyak buat mikirin itu ketimbang gue ningkatin penghasilan gue. So it's plus minus lah untuk dalam skala gue Raditya Dika ini gitu. Kalau lo pasti beda lah, lo kan pasti udah investment dalam pekerjaan lo gitu. Nah, maka yang gue lakukan pada saat itu, porsi waktu gue paling banyak memang gue lakukan untuk meningkatkan penghasilan. Dengan tujuan investment rate gue bisa tinggi. Yang gue lakuin adalah, yang paling utama itu memperbanyak revenue stream. Itu yang nomor satu gue lakuin. Jadi gimana caranya uang yang masuk itu dari berbagai macam hal yang bisa gue lakukan. Dari royalti buku, dari bikin film. Bikin film itu kalau box office dapat bonus kan dari produser. Begitu dapat bonus gue langsung masukin. Jadi gue berusaha untuk mencari revenue stream yang lebih banyak gitu dari apa yang gue punya sekarang. Dari revenue stream 1 duit masuk, revenue stream 2 duit masuk sampai sekarang. Oke. Bang Radit waktu itu punya konsep untuk selalu memperbesar revenue stream, mengecilkan income, karena dari dulu emang punya habit untuk menabung. Nah, gimana cara anak muda ini bisa punya habit untuk menabung tadi? Berarti kan Bang Radit juga bukan orang yang suka berhutang tuh. Ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang banyak yang suka ngutang sama hobinya nggak ada yang mau nabung. Karena ada sebuah fenomena yang saya lihat nih di anak-anak muda, apalagi lagi kecil-kecil. Mereka ngerasa ketika lihat rumah nih misalnya di daerah manapun, wah mahal sekali 5M. Jadi mereka bahkan pikirannya udahlah gue spekulasi aja buat kesana. Atau kayaknya gue gak akan pernah bisa beli rumah. Jadi udah gue hidupnya foya-foya aja gitu. Akhirnya kesana. Oh, karena apa, pemikiran yang fatalis gitu. Kayak misalnya kalau udah gue nggak bisa ya udahlah gitu. Iya, karena udah kemahalan. Karena kemahalan. Karena di zaman dulu mungkin rumah tuh gak seperti sekarang kan mahalnya. Karena inflasi ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang dengan UMR yang sekarang tuh rasanya agak impossible untuk dapat rumah yang layak. Jadi mereka akhirnya spending. Nah, ini gimana caranya kita bisa counter orang-orang yang seperti ini? Oke, kalau untuk itu gua nggak terlalu ngerti ya kalau untuk pemikiran anak muda yang kayak gitu ya. Cuman kalau buat gua tuh semua dari habit gua yang dibangun sama orang tua. Kalau gua. Jadi yang pertama, gua nggak boleh diem. Itu yang pertama. Tiap kali gua lagi libur kuliah, gua pasti disuruh keluar, disuruh kerja. Makanya gua magang di mana-mana segala macem. Jadi itu pun udah kebentuk di gue bahwa kalau gua diem, gua rugi. Nah, dan itu berasa banget. Anak-anak kantor ini tahu kalau gua lagi liburan, bisa gue pergi kemana, pulang-pulang pasti gue bawa project. Kita bikin ini. Karena gue sudah dikondisikan sama keluarga gue, lu nggak boleh diem, lu harus actively working. Which is itu bless and curse juga ya buat gue ya. Karena gue nggak bisa sepenuhnya 100% nikmatin waktu gue sendiri sekarang ini gitu. Jadi kalau mengacu pada pertanyaan lo tadi, gimana caranya supaya punya habit nabung itu, ya lo harus punya habit kerja juga dulu. Ketika lo punya habit kerja, lo akan jadi tahu bahwa ketika uang datang keringet lo keluar kan. Ya. Kalau keringet lo keluar, pasti kan lo sayang juga. Lo udah keringetan tiap hari, masa lo mau hamburin gitu doang gitu. Itu aja sih pemikiran bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah yang kedua, nyatet pengeluaran. Itu kan juga nggak banyak yang ngelakuin. Gue terakhir ketemu lo kan lo ternyata nyatet juga ya? Sekarang udah nggak ya? Udah enggak. Karena udah lama udah nggak relevan juga. Lo masih ada juga duitnya ya. Tapi ya kalau buat gue nyatet keuangan itu yang ngebuka mata. Karena di awal-awal nyatet tuh lo kaget bro. Iya kaget, awal-awal kaget ya. Kaget. Hajar kok segini? Iya. Ternyata segini. Nah kekagetan itu yang ngebuat gue belajar bahwa kalau gue nggak kontrol, it will spiral out aja gitu. Oke. Ini ngomongin soal pencatatan pengeluaran ya. Kan waktu itu Bang Radit pernah ada statement bahwa Bang Radit itu menggunakan yang namanya spending cap. Dan ini gue sangat setuju. Karena ketika gue lihat financial advisor yang saya belum nyampe dana pensiunnya mereka aja belum nyampe gitu. Jadi mereka sarannya 50, 30, 20. Di mana ada persenannya. Cuman gue mikir, lah kalau misalnya orang bisa income-nya 1 miliar sebulan, masa dia harus dipaksa spendingnya segitu gitu kan? Enggak. Pakai persenan tuh menurut gue nggak masuk akal. Atau mungkin itu buat orang baru mulai kali. Buat baru mulai. Tapi kalau misalnya makin dia besar kan harusnya di cap tuh spendingnya. Nah, apakah Bang Radit menerapkan itu spending cap itu? Jadi maksimal spendingnya sekian, nggak boleh lebih. Nah itulah kenapa mencatat pengeluaran itu menjadi sangat penting. Dan punya istri yang juga dari dulu mencatat pengeluaran itu juga jadi sangat penting. Dan diskusi kita setiap bulan, kan dia ngirim tanggal 28. Biasanya gue diskusinya tuh seminggu setelahnya tuh. Itu juga jadi sangat penting gitu loh. Karena kita jadi tahu mana yang naik, mana yang turun, apa segala macam. Adalah 1 bulan tiba-tiba belanja mainan kita tuh naik berapa? Mungkin 30-40% kali.
kan gue bingung kan, kok ini mainan buat anak naik sampai 30% gitu. Gue nanya ke istri gue, kenapa tiba-tiba kita di 1 bulan ini belanja mainan banyak banget buat anak gitu kan. Terus kata istri gue, iya di bulan kemarin temennya Alea, anak gue, itu banyak yang ulang tahun. Jadi kita banyak beli mainan buat teman-teman Alea. Oh ya udah akhirnya kita putusin, Alea nggak usah punya teman. Ya akhirnya baru ngerti, oh anak makin gede berarti makin banyak temen, berarti makin banyak kuota nih buat beli mainan anak. Nah akhirnya gue jadi punya benchmark baru kan. Oh berarti harus ada budget segini juga nih untuk mainan anak. Nah abis itu kita terserah mau kungfunya kayak gimana tuh. Apa mau kita turunin pengeluaran yang lain, mungkin fix cost kita yang sehari-hari per bulan. Atau ya udah kita naikin cap-nya aja. Berarti kita ada punya satu cap baru buat mainan anak ini. Gitu. Oke. Dari tadi selama kita ngobrol tuh ada satu tema yang selalu berulang kembali, yaitu Bang Radit ada ngomong tadi tentang baju game sama istri, tadi mainan anak sama istri juga. Seberapa penting hubungan dengan pasangan dengan punya money mindset yang sama ini Bang? Menurut lo seberapa penting? Seberapa penting? Ya penting banget. Kan biasanya orang beda-beda tuh, punya pengetahuan tentang uangnya dan punya values tentang uangnya. Nah Bang Radit itu gimana pengalaman Bang Radit? Value kita mungkin agak beda sih. Value gue sama Anissa justru agak beda. Karena dia tipe yang spending itu masih nggak apa-apa. Kalau gue tipe yang spending itu harus dipikirin banget. Which is itu mungkin ada soal masa lalu, soal keluarga, soal prinsip-prinsip yang dari dulu dia punya, segala macam pengalaman hidup dia yang ngebuat dia pada sampai titik kayak gini dan gue kayak gini kan. Jadi punya values yang beda, menurut gue justru nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika lo maksain values-nya. Nah pernikahan itu nomor satu, itu kompromi. Kompromi itu artinya dua-duanya kalah, tapi nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang menang. Masalahnya banyak orang berpasangan itu maunya menang. Jadi gua maunya gini, lu maunya gitu, nggak harus gua, nggak harus yang lu mau. Nah pernikahan buat gua adalah soal gua nggak dapet apa yang gua pengen banget nih, lu juga nggak dapat apa yang lo pengen banget nih. Ya udah tapi kita nggak apa-apa deh. Gitu. Coba contohin mungkin kompromi dari segi finansial yang pernah dialamin gimana? Kompromi dari segi finansial ya. Kalau kompromi dari yang lain-lain kan banyak, misalnya jalan ke nikahan dan lain-lain itu kan ada kompromi itu. Kompromi dari segi finansial. Oke. Contoh ya. Contoh misalnya, ini contoh konkret nih yang barusan terjadi. Gua tuh ada rencana mau ke Melbourne lagi. Mau menghadiri Melbourne Comedy Festival. Karena tahun lalu gue sama keluarga gue datang ke Melbourne Comedy Festival. Tahun ini gue mau datang lagi ke sana. Nah, tadinya gue mau berdua sama Anissa. Mau pergi ke sana. Cuman setelah gue hitung-hitung entah kenapa di tanggal yang gue mau pergi itu tiket pesawat tuh berkali-kali lipat gitu. Nah ini Anissa duluan yang bilang, kita kan udah liburan ke Singapura, mereka sampai 9 hari bahkan di dalam setahun ke belakang ini udah pernah ke sana. Terakhir juga ke Melbourne, biasa kita liburan 2 tahun sekali, ini mau ke Melbourne lagi bareng dia. Terus akhirnya dia bilang, kalau aku nggak ikut nggak apa-apa, dia bilang. Karena mungkin budget liburan kita udah kepake banyak. Jadi kalau misalnya mau kamu doang, aku nggak apa-apa. Artinya Anissa berkompromi untuk nggak ikut sama gua ke Melbourne. Jadi gua aja yang nonton si Melbourne Comedy Festival itu. Nah, pada akhirnya mikir tuh gua, wah Anissa sampai mempersilahkan dirinya untuk tidak ikut nih, karena harga tiket naik segala macam. Karena kan juga ngeliat harga tiketnya kan. Terus gua mikir kan, tapi kalau gua 7 hari di Melbourne nggak sama Anissa, nggak sama anak-anak lagi kan. Untuk mendapatkan kesenangan pribadi gue, yaitu nonton Melbourne Comedy Festival, which is seru banget tahun lalu gue dateng. Gue nggak dapat memori apapun sama semuanya. Gue dapat kesenangan gue doang nonton Melbourne Comedy Festival itu kan. Ya udah deh, gimana kalau misalnya gue emang nggak usah kesana sekalian. Nanti pas di tanggal itu kan anak-anak juga pas lagi libur, Anissa juga lagi libur. Ya kita staycation aja misalnya. Jadi gue nggak dapat apa yang gue mau juga. Anissa nggak dapat juga apa yang dia mau. Tapi nggak apa-apa, gue mau pakai itu buat yang lain gitu. Itu contohnya mungkin. Padahal sebenarnya kalau lo hitung net worth gue, pergi ke Melbourne juga nggak apa-apa. Sama keluarga gue juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa, karena gue udah punya benchmark. Liburan tuh angkanya segini, kita pernah segini. Jadi data historis itu gue punya, sehingga itu jadi benchmark kita gitu. Ini kayaknya wise nggak ya kalau tiba-tiba liburan ke luar negeri lagi? Berarti very mindful ya spendingnya. Gua iya. Kalau gua. Dari tadi bercerita tentang kompromi sama finansial, gue ada satu yang kepikiran sih. Bang Radit tuh
a very good storyteller, mungkin one of the best yang pernah gue denger. Oh Mungkin gitu. pertanyaannya di luar finansial, tapi what makes a good storyteller? What makes a good storyteller? Keberanian lo untuk menceritakan dengan jujur apa yang lo gelisahkan. Jadi kalau lo bisa berani ngomong apa yang jadi kegelisahan lo, itu adalah modal paling utama untuk menjadi seorang storyteller. Bang Radit ada kesukaan nggak yang lain, misal di luar dari diri sendiri dan memoris, mungkin charity arahnya? Ada hobinya nggak di charity? Ada. Anissa pun juga kayak gitu. Ada di cause apa? Biasanya orang kan punya satu yang spesifik. Ada yang mungkin misalnya Tony Robbins sukanya kasih makan, ada yang sukanya diedukasi. Bang Radit itu sukanya di mana? Kita ada satu kategori lagi, satu kategori sendiri namanya donasi. Cuman gua jarang mau cerita sih soal donasi ini gitu. Kita nggak ngomongin uangnya, kita nggak ngomongin jumlah donasinya, tapi Bang Radit, cause yang Bang Radit yang dekat ke hati Bang Radit itu apa? Gua kalau cerita kayak gini tuh takutnya jadi kayak gue udah donasi loh gitu ya. Tapi Ya, ya udahlah, gue ya. kasih satu contoh aja ya. Contohnya tuh misalnya kalau bareng Anissa itu kita ngelihat ada orang terus dia jualan kue misalnya atau apa, kita DM, misalnya Anissa DM terus nitip buat beliin warga-warga sana yang kayak gitu-gitu sih biasanya. Jadi memang ada kena di kita juga gitu. Oke. Itu contohnya itu. Tapi yang lain-lain pun juga mirip-mirip kayak gitu. Oke. Dalam misalnya Bang Radit kan orang yang mindful, punya income juga dan berinvestasi. Ini ada hubungannya sama charity karena orang kaya kan ada beda-beda. Ada yang punya konsep seperti Andrew Carnegie, ketika dia bikin buku Gospel of Wealth itu banyak sekali yang ngikutin. Itu inspirasi dari Giving Pledge. Ya akhirnya ada buku-buku yang Die with Zero semua kan awalnya dari Gospel of Wealth-nya Andrew Carnegie. Di mana dia percaya bahwa uang itu ujungnya untuk dibagiin semua-muanya. Oke. Sampai nol. Dan ada juga yang punya konsep seperti Rothschild, di mana oke, dinasti ini kita turunin nih. Kalau bisa anak kita kawin-kawinin satu keluarga, satu garis sampai ratusan tahun. Bang Radit lebih condong yang kemana? Donasi itu menurut gua rasanya menyenangkan kalau buat gua. Jadi donation itu salah satu komponen dari, kalau mau dibilang spending ya, spending kita yang untuk ngebuat kita ngerasa beda deh. Kalau lo juga bikin yayasan kan, Iya, iya. lo bangun sekolah kan, Iya, iya. itu ada bedanya kan ngelakuin itu. Ada. Tapi tetap seperti bagaimana lainnya di hidup gua, pasti ada budgetnya juga, ada pos-posnya juga. Jadi kalau lo nanya gue ada porsi dengan angka spesifik, persentase yang spesifik untuk yang mana akan gue donasikan. Oke. Gitu. Mungkin masuk pertanyaan seperti ini. Bang Radit kan udah punya pool of money yang nanti either bisa di-inherit ke anak-anak, Ya. atau Bang Radit punya konsep bahwa oke, ini mau dihabiskan semua nanti sebelum meninggal tuh, ada nggak yang kayak Giving Pledge-nya Buffett gitu? Jujur gue belum mikir sampai situ. Gue hanya baru bisa menjawab bahwa kita ada porsi donasi secara persentase. Tapi kalau ngomongin gue meninggal, gue belum nyampe situ. Itu estate planning kan? Ya, asset planning. Gue belum nyampe estate planning. Lagi mikir-mikir. Apalagi setelah baca buku Die with Zero kan. Gue lagi mikir-mikir. Anak gue juga lagi dalam fase. Ya namanya juga anak-anak lah ya. Pas mau tidur pernah ada satu hari di mana satu malam. Ya namanya juga anak-anak baru mau tidur. Mama, kalau mama meninggal gimana? Kalau papa meninggal gimana? Aku gak mau papa sama mama meninggal. Nanti kita gimana? Nah itu kepikiran gue. Nah gara-gara dia ngomong kayak gitu di suatu malam, gue baru mau ngulik soal estate planning sih. Oke, karena kematian kan kadang bisa ngingetin kita terhadap apa yang beneran penting kan. Iya. Nah, estate planning apakah ada planning untuk jadiin ini pool of fund jadi sebuah family office gitu atau belum ada? Ya itu karena gue juga baru mau nelusurin. Gue juga habis baca-baca soal family office juga. Jujur sih belum tahu sih gue belum tahu. Tapi kayaknya mungkin dalam waktu dekat gue akan mikirin sih. Cuma argumen dalam buku Die with Zero itu menarik juga sih. Karena kan argumen dia kan adalah warisan itu jangan dibagiin setelah lo meninggal, tapi dibagiin sebelum lo meninggal kan. Ya mungkin gue akan eksplorasi juga ke arah situ. Pada umur berapa anak-anak gue akan dapat uang mungkin sebelum gue meninggal, kalau memang warisan yang dengan cara seperti itu, dan sisanya akan dibagikan untuk donasi seperti apa, apakah bikin yayasan apa enggak, gue belum tahu. Jadi ya itu belum tahu sih. Karena kan anak gue juga ada uangnya sendiri ya. Dia kan kadang anak gue suka dapat endorse lah ya. Itu kan gue juga masukin ke ke saham untuk gue kasih dia di umur 17 tahun nanti kan. Nah jadi kan gue lagi juga ngeramu nih, apakah di umur yang sama atau lebih tua atau gimana, kalaupun gue mau ikutin Die with Zero. Jadi belum kebayang. Tapi sekarang yang lagi jadi project gue selama setahun ke depan juga adalah untuk ngasih donasi yang lebih meaningful lagi sih. Apakah bentuknya itu beasiswa
Apakah bentuknya itu edukasi atau sumbangan pendidikan, gue belum tahu. Oke. Jadi gimana Bang, cara ibaratnya kan Bang Radit ini di posisi di mana bisa mendidik anak dengan uang. Ya, Itu ada jadi konsiderasi nggak yang tadi ketika misalnya 17 tahun akhirnya mau dikasih semua atau mau di formatnya trust fund, mau dicairin tahun by tahun gitu atau ada umur tertentu di unlock lebih banyak. iya lagi-lagi gue belum kepikiran untuk meneruskan ke anak itu. Tapi opsi-opsi itu gue telusuri sih. Oke. Opsi itu lagi gue telusuri. Saat ini gue nggak kepikiran sama sekali. Mungkin family office itu jadi satu bentuk yang lumayan ideal juga ya. Iya, Karena kan di inheritnya kan juga lebih frictionless lah. betul. Kalau kita buka family office. Nah itu pun gue juga lagi buka-buka opsi. Tapi kalau nanya gue sekarang, gue belum menentukan langkah apa yang paling baik sih. Oke, ini mungkin kan kita quite clear ya, Bang Radit ketika mau jangka panjang pakai saham, jangka menengah pakai obligasi, pakai money market untuk jangka pendek. Nah, pertanyaan adalah apakah Bang Radit itu punya pemikiran untuk alternatif investment? Contohnya mungkin seperti Bitcoin, seperti private equity atau venture capital atau nggak ada sama sekali itu gue public equity aja gitu. Bahkan saham pun udah public aja equity, Indo public equity dah gitu. Gue tuh inilah kenapa gue nggak punya temen ya. Karena gue kayaknya punya masalah banget sama manusia lain gitu. Ada rasa bahwa takut nggak jalan, ada rasa takut berantem, ada rasa takut nggak cocok. Karena manusia tuh bisa berubah dengan cara mereka masing-masing yang kita nggak nyangka bahwa mereka bisa berubah kan. Itulah yang membuat gue tuh maju mundur banget untuk ke private equity atau invest di private company lah. Opportunity-nya udah banyak. Ya, lo tau lah ya kalau kan suka ada yang datang lah ya. Pasti lah. Ya kan. Gua nggak tahu, gua masih nggak bisa. Gue tuh kalau mau kerja bareng orang aja gue background check, bener-bener teleponin ke orang-orang yang pernah kerja bareng dia gitu. Gue pernah ada bikin satu perusahaan bareng orang ini. Terus gue meeting sama dia di Citos. Ya udah, kita kerja bareng deh. By the way gue udah background check lo, maaf ya gue nanyain ke orang-orang yang pernah kerja bareng lo. Oh nggak apa-apa bang, gue juga kayak gitu kok. Ternyata dia juga nelponin orang-orang yang pernah kerja bareng gue gitu. Makanya dia cocok, dia bilang oh ya udah. Itu sekali-sekalinya akhirnya gue bisa satu kapal bareng pada saat itu. Cuman ya karena itulah kalau tadi jawab pertanyaan lo, porsinya sekarang udah private equity sih, karena masalah trust itu sih gue nggak ada masuk sana. Nah, Bitcoin ini, gue tuh lagi karena gue nonton lo sama Sandiaga Uno kan, Iya. dia mau masuk di 1% ya kalau Ya nggak udah salah. masuk dia. Udah masuk justru ya. Menurut gue tuh masuk akal juga sih kalau hanya 1% dari net worth ya. Gue tuh lagi menimbang-nimbang mau coba ke alternative investment, tapi gue mungkin nggak seperti Pak Sandi ya. Mungkin gue di 0,5% sih Oke. di tahun ini. Oke, jadi masuk Bitcoin ya 0,5% di tahun ini ya. Alternative investment kan salah satunya Bitcoin ya. Salah satu. Salah satunya ya. Iya. Kita lihat aja masuk kemana sih. Oke. Kalau misal gold ada pandangan nggak? Alternatif investment ada banyak ya di luar public equity kan ada banyak. Gold Iya. apakah ada Gini, exposure? lagi-lagi gue kan tipe yang gak mau repot. Investasi itu buat gue, yang penting gue tidurnya nyenyak kalau buat gue. Jadi Indo public equity tidurnya nyenyak, Bang Radit. Itu gue paling gak nyenyak, Bang. Ya kalau kita tarik, ya cuman buat gue gini. Kalau gue beli gold, nyimpennya itu yang gue bingung. Gini Bang, kan dana pensiun Bang Radit mikirnya untuk jangka panjang selama 20 tahun tuh market pasti recover. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu Bang. Di Jepang itu kalau Bang Radit masuk 1970 nggak pernah recover sampai sekarang. Betul. US kalau misal masuk tahun 2000 dia recover 16 tahun Belasan lagi. tahun betul. Jadi banyak yang kena begitu di akhir tadi mau pensiun tuh di 70-nya tuh banyak sekali. Sejarah tuh kenain orang yang maksudnya overly exposed di satu Bener. aset kelas. Terutama negara yang ibaratnya GDP masih 16-17 gitu kan. Ya itu make sense. Jadi makanya ketika gue nanti mau pensiun, which is sekitar, target gue kan umur 40 ya. Iya. Udah lewat kan. Dan gue ternyata masih senang kerja banget gitu. Nah jadi target gue sekarang 50. Gak tahu lewat lagi apa enggak ya. Tapi gue udah back of my mind aja bahwa kalau emang gue udah pasti di umur 50, persiapan-persiapannya udah harus gue lakuin dari sekarang. Oke. Nah persiapannya macam apa? Betul tadi lo bilang, gue mulai diversifikasi dana pensiun gue tuh masuk di mana. Apa namanya yang pas ditarik ada risknya itu? Sequence of return risk kalau nggak salah namanya. Supaya gue nggak kena sequence of return risk, artinya pas gue tarik itu market turun, mungkin porsinya dana pensiun poolnya nanti akan gue tarik either 4% atau sekarang target gue malah
rate narik kita sekitar 2%. Oke. Untuk resiko-resiko inflasi dan lain-lain. Oke. Mungkin gue akan masuk ke obligasi juga, atau mungkin emas juga, ketika gue udah tahu dan tenang dan bisa tidur ketika nyimpennya secara benar, secara fisik. Ya itu, jadi gue tuh memang lagi belum mikirin sejauh itu aja gitu. Gue masih sibuk kerja dengan semua hal yang lain. Lagi-lagi investasi kan untuk tujuan keuangan ya. Jadi gue nggak se-rigid teman-teman yang lain yang mungkin investasinya 100% waktu mereka. Jadi gue belum mikirin buat ketika gue narik dana pensiun gue, tapi ketika waktunya datang, persis kata lo, gue akan sebar ke aset allocation yang beda-beda. Ada macam-macam caranya. Ada yang bilang kalau market recover belasan tahun, mungkin ada yang narik sekitar 5-7 tahun, lo simpen di mungkin RDPT atau obligasi yang bentuknya US bonds. Buat buffer lo, ada yang bilang kayak gitu juga. Ada yang juga ya dicampur-campur aja, nanti lo tarik berbarengan juga nih kayak gitu. Karena kan kalau untuk withdrawal 4% tuh satu itu lumayan cukup besar sekali ya. Dan expected return kan sebenarnya dari saham juga nggak setinggi itu. Kalau kita tarik world index 100 tahun kan expected return cuma 6,3%-an ya selama 100 tahun. Jadi 4% sih kalau menurut gua agak besar ya Bang ya untuk portofolio nggak drawdown. Karena kalau kita simple indeks S&P aja, most of the time dia tuh kan bukan rata-ratanya 10%. Dia rata-rata nge-swing antara plus 14 atau minus 2. Ya meskipun datanya agak skew di beberapa tahun. Yes, datanya agak skew di beberapa tahun ke belakang karena dia luar biasa kan, naiknya tinggi sekali. Jadi ketika nanti udah 50 baru ntar mau akan dibagi alokasinya. Iya, karena gini, karena buat gua perlu satu patokan dulu kan. Patokan gua di 4% rule itu menjadi masuk akal ketika gua lagi ngejar angka itu. Pernah pikirin downsize nggak jadi 2% rule gitu misalnya? Nah itu makanya ketika sekarang kan dana pensiun udah ada bro. Dana pensiun udah ada, tapi kan gue masih kerja. Jadi kan excess capitalnya itu gue masih punya. Ini kan semua perusahaan under PT gue dan gue narik dividen juga rutin. Bisnis kayak kita, bisnis media, itu marginnya kan tebal juga. Jadi tiap tahun ya pasti gue lumayan lah dapat capital baru. Nah dapat capital baru itu gue taruh di mana? Tadinya gue pikir itu buat tujuan yang baru. Which is yang waktu di podcastnya Deddy Kobuzir, tujuan baru gue adalah dana nikahan anak. Itu dia ngomel-ngomel tuh. Enak banget pasangan anak lo gitu segala macam. Tadinya gue pikir gitu bro. Capital baru ini ke tujuan yang baru. Nah sekarang karena udah 41 dan udah mulai mikirin pensiun, udah mikirin sequence risk juga, mikirin buat tadi lo bilang return dari global aja sekitar segituan, return Indonesia dikurangi dengan risk currency US pula juga pasti rendah. Makanya gue udah mulai mikir-mikir mungkin yang aman banget itu di bawah 4%. Nah jadi capital baru ini gue taruh di dana pensiun gue untuk nurunin tarikannya. Bukan di 4, mungkin di 2 atau berapapun gue nggak tahu. Tapi buat yang nonton mungkin perlu patokan itu kan. Tapi patokan yang bisa kita sepakatin bareng kan mungkin yang masuk akal ya di 4% tadi. Dan secara matematik kan ya kita ngomong sederhana banget lah ya. Sederhana banget lo taruh di RDPT dengan CAGR 8,5%, lo tarik 4%, lo masih sisa 4%. Data indeks inflasi yang resmi dikeluarin pemerintah tuh antara 2-3. Matematika di kepala lo kan masuk akal. 3-4 sekarang. 3-4 ya? Kayaknya mau naik dikit ini harusnya. Oh ya, terakhir 3 kalau nggak salah ya. Ya matematika di kepala lo kan masuk akal kan. Cuman kan ya betul, angka itu kadang tidak sebanding dengan dunia nyata kan. Inflasi pendidikan aja bisa 20% setahun kan. Indonesia 20%. Indonesia 20% untuk swasta kali ya. Negeri 8,5 sampai 11. Iya. Nah, artinya adalah artinya ketika gua mulai menelusuri banyak perhitungan-perhitungan lain, ya mungkin kayaknya tarikan yang paling masuk akal buat nanti di kehidupan nyata gua mungkin sekitar 2%. Tapi lagi-lagi kalau gua bilangnya 22% nih sekarang nih pada pemahaman gua pada level ini ya dan keinginan gua 2%, ngejarnya pasti gede banget untuk orang yang baru mulai kan. Gitu sih kira-kira. Kali berapa? Kali 50 berarti? Kali 50. 50 tahun penghasilan. Kalau gue 1%, withdrawal rate-nya 1%. Ya itu udah happy ever after sih. Iya, 1% karena 4% tuh gue takut risk, market kan selalu risk kan. Kecuali ya kita all weather, tapi all weather kan cuma 5,5%. Dia nggak bisa lebih dari 5,5%. Iya, Ray Dalio punya ya. Iya. Bang Radit ini ngelihat potensi di era attention economy ini sekarang seperti apa? Karena Bang Radit tadi barusan bilang bahwa bisnis media itu marginnya kan besar. Nah, ada nggak sih potensi untuk anak-anak muda ini yang sekarang tuh mau bermain? Kan rajanya attention economy ya Bang Radit. Saya kenal dari nonton Malam Minggu Miko. Segala macem. Satu-satunya film Indonesia yang saya tonton cuma filmnya Bang Radit waktu itu Marmut Merah Jambu kalau nggak salah. Siap. Bukunya yang buku satu-satunya non fiksi yang gue punya juga buku Bang Radit. Manusia Setengah Salmon tuh gue punya di rumah. Jadi
Gimana caranya untuk menang di attention economy ini? Lucunya adalah dengan gak usah menangin menang kalah sih menurut gue. Modal terbesar seorang komedian itu adalah kejujuran dia dalam menceritakan keresahannya dia. Anehnya, semakin yang lo ceritakan itu personal buat lo, semakin banyak yang dengerin. Itu anehnya seni, bro. Semakin itu buat lo nih, keresahan pribadi lo, makin luas yang dengerin. Malam Minggu Miko itu kan cerita gua gak dapet cewek. Gue jadiin tentang si Miko yang tiap malam minggu ngedate gagal mulu. Tapi itu kegelisahan gue. Oke. Mungkin pertanyaan begini Bang. Kalau ide akan kegelisahan mungkin semua orang bisa nonton ini dan punya pemahaman itu. Ya. Cuma untuk actually execute Malam Minggu Miko di waktu tahun itu luar biasa. Karena waktu itu YouTube kan bercandaan. Betul. Itu pertama kali ada level serius yang dibawa ke YouTube dan dinikmati banyak orang. Oke. Kan kita bicara soal konten, kreasi konten ya. Malam Minggu Miko termasuk kreasi konten dong. Iya. Kan? Itu elemennya dua. Nah tadi yang gue bicarakan tadi barusan soal kegelisahan dan kejujuran lo dalam berkarya. Itu adalah lo mau cerita apa. What do you want to tell? Itu dari kegelisahan lo yang akhirnya dinikmati banyak orang. Itu lo mau cerita apa. Nah aspek lain, yang satunya lagi, ini selalu berdua nih. Gimana cara menceritakannya. Nah kalau lo gak punya dua-duanya, lo ngedelivernya mungkin gak nikmat gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Nah gue belajar dua-duanya. Gue mau cerita apa, gue harus deket. Kalau katanya siapa Josh Carlin kalau nggak salah, to do comedy itu kayak main poker. You have to keep it close to your heart. Lo keluarin kartu lo satu-satu. Keep it close to your heart. Gitu. Hati lo apa, lo keluarin hati lo. Hati lo, keluarin hati lo. Belajar cara itu, belajar untuk lo rela menceritakan itu dengan segala kelemahan, kekurangan lo. Siapa sih yang mau cerita kalau dia cewek nggak ada yang mau? Ya kan? Tapi kan gue berdamai soal itu. Nah gimana cara menceritakannya nih? Belajar bro, ini baru teknik. Gue dulu beli kelas penyutradaraan, dikirimin sama, jadi ada sutradara bikin workshop offline. Gua lihat dia bikin workshop offline, ternyata dia jual rekamannya juga garing bro, cuman kamera satu, dia ngajar. Tahu nggak orang ngajar Aji Mumpung direkam? Nanti dijual sama dia jutaan tuh. Nggak ada tuh edit sini nggak ada, cuma dia taruh gini doang. Nah gue beli dari dia, pakai Google Drive dikirim. Gue belajar dari situ, gue ngedirect tuh kayak gini segala macam. Karena gue pengen punya dua aspek itu. Cara menceritakannya gue bagus, artinya renyah, orang nikmatin sampai habis, itu kan cara bercerita. Dan gue isi dengan hati gue menceritakan apa gitu. Barut Merah Jambu kan soal orang yang kita lewatin dalam hidup. Koala Kuma soal patah hati terhebat dalam hidup kita gitu. Bahkan podcast gue yang kemarin juga dapat top podcast segala macam, itu kan soal gue punya vertikal yang baru, which is kesehatan. Gue yang pengen, karena gue pengen konsultasi sama dokter di umur sekarang gitu. Ternyata tuh nyampe ke banyak orang. Nah kalau pertanyaan lo tadi gimana caranya menang, gue malah tertarik gimana caranya gue bisa jujur dengan apa yang mau gue bikin. Nah anehnya menangnya ngikut. Oke. Seberapa penting fokus Bang di dalam semua ini? Kan Bang Radit dari dulu emang udah punya background, nulis buku segala macam, vertikal ditambah, itu fokus di satu industri ya, entertainment. Ya. Seberapa penting fokus ini? Untuk kadang-kadang orang tuh banyak yang tiba-tiba mau ke kanan, mau ke kiri, tiba-tiba dari misalnya dia fokusnya misalnya ini jadi influencer Bang. Influencer media yang misalnya banyak orang nggak paham ya. Dia ngerasa oh bisnisnya adalah endorse, dia cuma influencer, lalu dia mau punya bisnis yang lain. Padahal itu kan placement tuh bisnisnya dia. Iya. Akhirnya berantakan semua, aku bikin restoran berantakan, ini berantakan. Seberapa penting fokus ya? Paling tajam gitu. Misalnya entertain dapat duitnya, investment public equity jarang sekali saya lihat model begini tuh. One in a million. Artinya kenapa gua nggak bikin produk? Iya, apa kue-kuean apa restoran kek. Itu pertanyaan bagus tuh. Karena kan banyak nih, gue tiap kali lihat orang di entertain tuh begitu, karena mereka ngerasa di otak mereka tuh itu bisnis gitu. Padahal kan mereka beli saham BCA juga bisnis gitu. Betul. Kenapa Bang? Oke. Jadi gua itu memang pengen punya produk. Oke. Dalam pemikiran gua, lu nggak bisa bergantung sepenuhnya sama brand. Karena brand pasti akan tiap tahun akan berkurang karena etalasenya makin banyak, supply kreator baru makin banyak, sehingga kuenya berbagi kan. Mau nggak mau harus ada DTC-nya kan, direct to konsumennya kan. Gue ngeliat teman-teman gue tuh pada bikin kue, baju apa segala macem. Gue juga pengen punya produk yang gue jual langsung ke konsumen, DTC juga seperti mereka. Tapi yang gue lakuin pada saat itu, jadi gue buka YouTube, ada satu video yang judulnya How to Get $1 Million, bro. Gue nonton aja tuh. Dia nyoret. Kuncinya dia bilang, lu harus bikin produk yang marginal cost-nya
mendekati nol. Oke. Lo ngejual satu barang, cost-nya itu mendekati nol untuk ngejual barang selanjutnya gitu. Which is tuh produk-produk offline tuh agak susah dia bilang gitu, karena lo harus spending buat yang lain-lain gitu, ada HPP-nya gitu. Terus makanya dia bilang lo harus bikin produk digital. Nah, dari situlah gue mulai jualan digital download buat stand up comedy gue. Disitulah gue mulai leverage media, which is YouTube gue. Gimana caranya marginal cost gue tuh bisa mendekati zero. Artinya, bukannya gue nggak jualan produk kayak teman-teman yang lain. Gue juga jualan, tapi dalam format yang digital aja dan melekat ke branding dan persona gue. Kan itu masih pinter gitu, maksudnya masih vertikalnya align gitu, maksudnya tetap di entertain. Sebenarnya sama lah kayak misalnya mereka placement, tapi mereka bikin sesuatu yang ada hubungannya sama mereka. Cuman kan restoran dan lain itu completely different. Kenapa nggak pernah punya pandangan ke sana, maksudnya? Fokus tuh gimana caranya gitu? Karena produk market fit-nya gue harus tahu dong. Hmm. Kalau gue ngeluarin sebuah produk yang tidak fit sama gue, market nggak believe kan? Ya. Nih gue cerita satu hal nih. Di sekolahnya anak gue, tiba-tiba rame di WA group. Orang tua murid diajakin bikin band buat ngeband di International Day. Siapa yang mau ngeband gini-gini? Gue dulu zaman SMA ngeband bro. Gue nulis Raditya .2 gitar gue bilang. Terus orang tua yang lain pada nulis si ini bass, si ini drum gitu kan. Jadi gue nyampur tuh kan sekolah internasional tuh. Basis gue orang Korea apa segala macam. Manggung lah gue di atas panggung itu. Ternyata gue bahagia banget bro manggung di sekolah anak. Gue jadi pengen ngeband lagi. Pengen bikin musik lagi. Gue dulu bikin lagu. Gue pengen bikin musik lagi. Produksi lah gue. Musik-musik band-bandan segala macam. Produksi nih gue modalin tuh. Buat bikin band. Gue mau keluarin. Tapi kalau tiba-tiba Raditya Dika musik. Kan apa ya. Kayak misalnya. Ya walaupun emang itu dari zaman SMA ya. Tapi kan siapa yang fitnya di mana dengan persona publik gue gitu. Nah makanya waktu itu gue bikin jembatan. Yaitu buku. Jadi gue bikin buku tentang duo musisi yang ada lagunya. Padahal tuh sebenarnya gue mau ngeliat lagu ini. Oke, paham. Tapi gue harus ngeluarin bukunya itu karena kan gue penulis. Ya. Jadi dia fitnya di situ. Nah itu PO-nya waktu itu 10.000. Ya. 10.000 buku terjual gitu. Nah artinya adalah cara pandang gue tuh selalu kayak gitu. Kebanyakan gimana caranya kita bisa memposisikan lu tuh ngeluarin sesuatu tapi lu mikirin yang ngelihat lu ngeluarin itu. Gue belajar di kelas marketing gue dulu, namanya buyer's persona kan. Kita harus bisa bayangin siapa yang ngebeli barang kita. Nah itu yang gue lakukan berkali-kali. Gue kalau tiba-tiba kalau jualan ini, kira-kira orang ngeliatnya fit nggak ya gitu. Oke. Cuman kayaknya ya, menjawab pertanyaan lo, sesimpel kayak, ya lo pikirin aja orang yang ngeliat lu di ngeluarin ini tuh, kira-kira responnya apa. Nah baru kita mitigasi dengan plan yang kita punya gitu sih. Oke, tapi kan itu kan advance ya untuk mikir produk yang nggak punya apa marginal cost of replication, biar dia bisa scale kayak software kan ibaratnya karena digital. Bener. Karena cuma dua kan basically yang bisa begitu, satu media, dua itu software. Iya. Basically nggak ada bisnis lain Iya. yang bisa marginnya sampai besar sekali. Sampai nol ya. Iya. Dan apakah selama perkembangan teknologi ini, ya let's say AI, itu ada andil di dalam sekarang content creation-nya Bang Radit kah? Thought process-nya? Seberapa impactful dan berpengaruh AI itu dan penggunaan Bang Radit seperti apa? Apakah sekarang basically masih pakai yang chatbotnya doang atau sekarang udah bikin agentic AI untuk bisa bikin misalnya script nih semua interview orang ini bikin gue pertanyaan gitu? Gue tuh termasuk konvensional sih. Gue tuh termasuk orang, karena gue penulis kali ya. Gue termasuk orang yang hati-hati dengan AI yang sifatnya generatif sih. Iya. Kayak gue kan lagi bikin D&D online juga tuh, Dungeons and Dragons online juga. Gue kasih tahu ke Dungeon Master gue nggak mau pakai grafik-grafik yang bikinan dari AI apa segala macem gitu. Itu karena lebih ke sentimental gue juga sebagai seorang kreator gitu. Jadi kalau batas gue tuh biasa di situ di generatif AI-nya. Tapi kalau buat ngobrol gue ngobrol. Karena kan gue punya temen. Jadi gue enak aja nanya ke dia. Kayak misalnya sepatu ini cocok nggak buat gue? Oke. Pokemon apa yang paling mirip sama gue? Nggak jelas bro. Dengan semua kemajuan AI yang dilakukan di luar sana sampai saham AI naik ke segala macam, yang dipakai sama gue di sini adalah Pokemon apa yang mirip sama gue. Oke. Jadi tetap kalau semua kreatif prosesnya Bang Radit lebih konvensional. Kalau buat gue iya. Paling brainstorm aja sih. Kayak misalnya lagi ada cerita seru apa di kalangan Gen Z. Oke. Yang lebih kayak gitu. Kalau brainstorming mungkin cukup sering gue lakuin gitu. Tapi sebagai final product, gue lebih percaya human touch-nya. Gue lebih percaya bahwa harus kita yang ngerangkai karyanya gitu. Bang Radit kan seem to be very well planned orangnya.
Kesalahan apa sih waktu dulu mungkin ya, umur 20-an ketika awal mulai di investment dan dimulai di karir, pernah ingat nggak mistake yang ya memang nggak bisa diubah balik ya, cuman ngerasanya kayak belajar banyak gitu dari mistake itu? Di awal karir, Di 20-an sampai 30-an mungkin. di 20-an adalah berpikir kalau kita ngerti segalanya, berpikir bahwa kita hebat. Itu pelajaran yang gua dapet di umur 21, dan gua tuh baru ngeh ternyata banyak orang yang lebih hebat dari kita. Jadi pengalaman yang humbling itu gua dapat di umur 21, 22. Ketemu orang-orang yang lebih pintar dan perasaan untuk terus belajar sama orang itu gue dapat dari muda. Untungnya gue diingatkan, didapat dari muda. Kalau enggak sih gue nggak tahu kemana karir gue gitu. Ya. Paling itu pengalaman yang gue ingat sampai sekarang sih. Oke. Bang Radit kan berarti udah well versed di investasi juga. Ada nggak tokoh-tokoh yang waktu itu, kalau gue pribadi kan Warren Buffett. Ada nggak tokoh-tokoh tadi Bang Radit sempat sebut Ramit Sethi yang bukunya, Ya. atau mungkin yang lain gitu. Ada nggak tokoh-tokoh yang ngubah Bang Radit? Warren Buffett juga sama. Gue beruntung gue datang pas di acara Berkshire yang terakhir itu kan acara terakhirnya dia. Bang Radit datang. Datang gue ke US. Gue tuh udah sampai beli loh itu kelas A sama kelas B-nya. Tapi waktu itu ada kepepet banget urusan yang nggak bisa datang akhirnya. Oh iya. Iya, padahal itu terakhir waktu Bro itu. itu terakhir bro. Makanya. Gue merinding banget pas ada di situ tuh ngelihat kayak. Berarti ini- terbang ke Omaha Bang Radit ya? Iya ke Omaha. Terus makan steak di tempat favoritnya dia. Berarti beli kelas A, kelas B-nya waktu itu? Enggak, gue diajakin lah. Oke. Ada yang ngajak lah. Oke. Ada yang ngajak gue ke sana, terus datang ke situ, terus makan di restoran favoritnya dia di Omaha ya, jalan-jalan ke San Francisco. Ya Warren Buffett gue suka. Banyak podcaster bro. Ada My First Million gue suka. Oke. Itu ada 2 orang. Seru deh podcastnya itu. Yang temennya ini kan, temennya mau investasi, dia baru exit bisnis, dia mau investasi, itu bukan? Awalnya iya, Oke. dua-duanya exit. Oke. Tapi sekarang mereka udah main investment macam-macam lagi Iya. gitu. Sean Puri sama Sam kalau nggak salah hostnya. Kalau nggak salah itu 2. Sempar ya? Sempar ya? Iya. Iya, nggak salah. Sempar. Nah, gue suka banget. Itu setiap kali gue mau naik pesawat, itu gue download dulu tuh banyak episodenya. Karena kan sejam-sejam tuh. Jadi pesawat gue dengerin sampai tidur. Yang gue suka, karena mereka saling nge-pitch ide bisnis. Oke. Jadi si Sam misalnya buka ide bisnis untuk hari ini tuh ini. Terus si Sean-nya bilang kalau ide bisnis gue tuh ini gitu. Jadi saling ngadu ide bisnis gitu. Nah gue pelajarin aja gue sambil dengerin itu gue suka. Macam-macam sih. Ada The Plain Bagel juga, investment juga. Oke. Tahu Plain Tahu, Bagel ya? Terus Ben Felix juga gue nontonin. Ya Ben gitu-gitu. Felix tuh yang Rational Reminder ya? Iya. Rational investing PWL itu. Capital. Iya, itu gue juga suka tuh. Dia suka banyak. Heavy indexing banget tapi ya dia ya? Iya, dan dia suka ngasih paper juga kan. Iya. Ya gitu-gitu aja sih bro, gitu. Oke. Pernah ini nggak apa channel, kalau menurut gue yang paling seru tuh Norges Bank punya. Siapa? Norges Bank. Nggak tahu. Jadi itu SWF-nya Norway. Mereka punya channel YouTube Bang. Oke. Jadi CEO-nya si Nicola ini dulu punya hedge fund namanya Echo Capital. Dia interview semua kenalannya dia. Itu paling deep mengenai investment. Apa namanya tadi? Norges Bank punya. Norges Bank, oke. Ya ntar gue Norway coba. punya. Itu menarik banget. Kalau Bang Radit suka belajar mungkin. Iya. Mungkin itu terlalu berat buat gue ya, tapi gue coba ya. Gue sih agak kasual sih orangnya. Bagaimana mungkin Bang Radit tuh pengen dikenal nanti suatu saat ketika Bang Radit udah nggak ada, Bang Radit tuh pengen dikenal sebagai siapa? Gue Iya. dikenal sebagai siapa? Iya. Aduh, gue nggak mikirin lagi. Terus terang gue tuh nggak terlalu peduli apa yang orang lihat dari diri gue sih. Persoalan itu doang sih. Gua nggak Pribadi, secara pribadi aja. secara pribadi ya. Sebenarnya sih gue pengen anak-anak gue aja sih. Anak-anak gue tuh menilai bahwa kebahagiaan yang mereka dapat selama gue hidup tuh cukup buat mereka. Itu aja. Karena ketika udah punya anak bro, semua berubah sih. Buat gue tuh 100% hidup gue tuh untuk mereka sekarang. Termasuk ketika gue udah meninggal nanti, ya mudah-mudahan yang mereka ingat adalah memori-memori baiknya itu. Tanpa dia harus nyari defisit memori ke orang-orang yang salah, katakanlah kayak gitu ya. Jadi kalau buat gue sih itu. Kalau masyarakat luas sih gue nggak terlalu mikirin sih gue. Karena gue tuh termasuk seniman yang egois menurut gue. Karena gue hanya melakukan apa yang gue suka. Gue tuh sukanya bikin podcast soal kesehatan ya gue bikin aja. Terus tiba-tiba orang pada menganalisa kan kayak ini sengaja tidak mengundang yang viral-viral supaya bisa terlihat sendirian dengan vertikal yang baru gitu. Enggak sih, gue cuman emang suka aja gitu. Ketika Malam Minggu Miko juga orang bilang membawa web series ke Indonesia sebagai format baru, ya karena gue suka nonton The Office aja, gue egois aja gitu. Sampai stand up comedy pun dibilangnya, ya walaupun gue sama Panji diajakin bikin acara pertama itu ya di Comedy Cafe itu, cuma kan awal-awalnya gue stand up juga gara-gara buat jualan buku. Gara-gara tiap kali gue talk show sepi, nggak ada yang dateng,
apa gue stand up aja ya, kan gue juga pernah belajar gitu, gue stand up aja, oh ternyata orang suka gini gini gini, ya egois aja gitu, hanya emang buat apa yang gue suka doang gitu. Nah, jalan yang gue tapaki dari tahun 2005 sampai sekarang itu hanya karena gue jujur dan emang gue ngelakuin apa yang gue suka sih, menurut gue gitu. Salah nggak sih Bang jadi orang yang egois seperti itu? Karena tadi pas yang private equity gue tanya, itu lumayan mirip lagi ke gue juga karena gue nggak touch karena gue nggak suka tuh dealing sama orang. Sama orang. Tapi kan lo kan masuk ke apa Holy Wings ya? Iya, sangat selektif lah. Heeh. Seumur hidup gue cuma pernah 2 kali berpartner kayak gitu dan ya dua-duanya went well gitu. Tapi ya dulu sebelum itu gue nggak pernah, gue punya pikiran yang sama, punya pikiran untuk nggak pernah mau touch karena nggak pernah suka kayak banyak orang. Salah nggak sih jadi orang gitu yang lumayan ngisolasi diri ibaratnya? Gue tuh udah tidak memikirkan salah atau benar gitu. Nggak peduli aja gitu. Iya, orang lain. gue cuman mikirin utilitas terbaik buat gue di hidup yang gue jalani dengan kebahagiaan maksimal yang gue punya tanpa membuat orang lain rugi. Oke. Jadi ya patokan gue sih gue nggak jahat sama orang aja gitu. Apapun yang gue lakuin, kebahagiaan pribadi gue dengan tidak jahat ke orang lain gitu. Oke. Tapi mungkin banyak orang punya ngerasa nggak enakan dan lain-lain, itu berarti nggak apa-apa kalau misalnya emang kebahagiaannya begini ya nggak usah peduli gitu kata orang. Ya, gue juga terserah orang kalau gue gitu. Makanya gue kadang ditanyain, bang gue mendingan ini apa? Ya terserah lu mau ngapain juga, terserah lu. Kalau emang lu suka ya lakuin segala macam. Jadi gue nggak pernah ngelihat sesuatu dari ini salah ini benar gitu. Bahkan apapun yang orang bilang di publik ya, gue bisa banget agree to disagree aja gitu. Setiap hari gitu. Kayak tadi kita lagi cerita, lo kan ngitungin resiko inflasi karena ada dolar resiko juga kan dan lain-lain. Ya nggak apa-apa juga. Artinya kan gue pada pakem yang gue punya dengan hal yang bikin gue nyaman, orang-orang lain punya kenyamanan mereka sendiri-sendiri, gue nggak masalah. Itu yang kayaknya ngebuat gue cukup panjang dan nyaman dengan apa yang gue jalanin aja sih gitu. Gimana punya pikiran yang bisa transparan seperti itu, bisa menerima kritikan kayak Bang Radit bilang tadi, ketika di kantor itu kan ada radical transparency di mana nggak semua orang setuju, harus ada yang bisa disagree. Gimana cara set culture seperti itu di pekerjaan untuk yang mungkin di kehidupan tuh gimana Bang? Kalau culture itu kan datang dari leader. Kalau leadernya nggak ngasih lihat culture yang lo pengen di dalam kantor, mereka tidak akan ngelakuin itu. Di kantor gue tuh value-nya namanya PRED. Produktif, respect, enthusiastic learner, sama trustworthy. Nah itu yang pegangan kita buat kultur di kantor ini dari value itu. Lo orangnya produktif apa enggak, respect sama orang apa enggak, enthusiastic learner apa enggak, sama trustworthy nggak bisa dipercaya apa enggak. Dari mana value itu datang? Dari konsultan bisnis datang ke sini. Terus dia bilang, kayaknya kantor udah harus punya value deh. Apa value-nya? Gue bilang, loh nggak bisa gue yang ngasih. Harus gue interview satu kantor, terus mereka ngasih tahu apa nilai-nilai Bang Radit yang menurut mereka bagus. Nah, PRED itu yang keluar, bro. Oke. Jadi artinya ya harus leadernya ngeset itu semua. Nah, balik ke pertanyaan lo, gimana caranya radical transparency, orang bebas kritik segala macam? Ya guanya juga nggak apa-apa. Gue stand up comedy, bro, hampir tiap minggu kan. Gue kalau pecah banget, show gue terakhir gue di UBM pecah segala macem, show terakhir di Jakarta. Itu salah satu show yang terbaik yang gue lakuin selama rangkaian yang cerita anehku ini, yang show gue lagi berjalan. Gue balik ke ruangan gue panggil tim gue. Tadi yang jelek di mana? Langsung gue tanya yang jelek. Nah mereka ya udah bebas bilang yang jelek ini. Oh ya oke, nanti gue perbaikin pas gue show di luar kota. Oke. Kalau bisnis kreatif ini sendiri untuk anak-anak ada succession planningnya atau ini emang karyanya Bang Radit aja? Itu yang lagi gue coba pecahkan sih. Itu yang lagi gue pecahkan gimana caranya Raditnya nggak ada, bisnisnya jalan. Dan itu susah banget. Gue terus terang masih nge-crack sampai hari ini. Tiap rapat itu yang gue bilang, ini plan 5 tahun gue ke depan adalah gimana caranya revenue stream yang didatangin Raditya Dika itu semakin berkurang dan digantikan dari revenue stream lain yang sistemnya berjalan. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu succession plan-nya kayak apa. Sampai sekarang gue belum bisa jawab karena gue masih nyari. Gitu. Oke. Mungkin ini terakhir. Gue kan sempat ketemu ada beberapa konglomerat yang gue tanya sama kan, succession planning. Cuman jawabannya ada yang mengagetkan bahkan. Apa tuh? Jawabannya ada satu konglo, dia punya perusahaan besar sekali, ratusan triliun perusahaannya. Dia bilang ke saya bahwa dia nggak ada succession planning bahkan ke anaknya. Jadi dia kan udah di-run sama profesional bisnisnya. Dia nggak mau succession planning sama sekali karena menurut dia banyak orang lain dari sejarah yang dia pelajarin, bisnis itu ada cycle-nya dia percayanya. Jadi kadang diwariskan di cycle yang salah, terus anaknya tuh dapat semua ibaratnya tai-nya gitu. Anaknya take downfall bisnisnya padahal sebenarnya bukan salah anaknya. Oke. Emang udah siklus bisnisnya aja emang udah selesai gitu. Ya, lalu? Apakah Bang Radit bisa ngelihat seperti itu juga atau enggak? Ketika gue turunin ke anak atau? Ketika nanti ini kan di planning succession nih yang Raditya Dika empire-nya lah. Ibaratnya nanti let's say emang udah bisa ada profesional lain selain Raditya Dika, revenue-nya udah dari macam-macam. Apakah tetap akan bisnis ini harus diwariskan ke anak-anak atau ya udah let it run by profesional? Maksudnya di-involve atau enggak gitu? Persoalannya
produk di perusahaan gue ini adalah gue sendiri. Itu yang jadi persoalan. Gimana caranya lo mewariskan sesuatu yang ketika produknya nggak ada yang bisa dijual. Jadi itu lagi membingungkan gue sampai sekarang. Pemikiran gue soal bisnis media itu berubah-berubah tergantung argumen apa yang gue baca, paper apa yang gue baca, dan pemikiran gue untuk langsungan semua kantor ini. Awalnya gue pikir gue harus nge-grow. Gue melakukan ini sebagai sebuah startup. Gue spending banyak di manpower, SKU-nya banyak, produknya banyak, bikin manajemen lah apa segala macam untuk nge-grow ini sehingga revenue stream-nya gede awalnya. Tapi makin kesini, gue tuh mikir kenapa nggak gue jadi ini lifestyle bisnis aja. Revenue yang didapetin dari kantor ini, ya udah grow-nya mungkin cuman 4%, 5% setahun. Tapi dari revenue itu mencukupi untuk lifestyle owner-nya. Nah, jadi argumen gue lagi ke situ. Okay. Jangan-jangan memang ini bisnis lifestyle. Terus diwariskannya gimana? Nah, itu gue gak tahu. Okay. Bang Radit kebiasaan produktize diri Bang Radit kan? Pernah ada ngerasa ini nggak? Ketika misalnya Bang Radit kan sangat terkenal kan? Dan keluarganya terkenal juga. Bang Radit nggak gitu suka sama banyak orang kan? Pernah rasa terganggu nggak? Mikir kayaknya bukan ini deh yang gue mau gitu loh. Kayak lagi jalan-jalan kan Bang Radit suka jalan-jalan. Yeah. Kayak mungkin diganggu sama orang, rame minta foto dan segala macam. Pernah jadi concern nggak di happiness index-nya tadi? Enggak, kalau minta foto itu gue nggak pernah keganggu karena terus terang agak jarang juga sih kalau buat gue ya. Karena pertama gue biasanya pakai hoodie ya. Pakai hoodie, pakai masker. Wah, sempat viral pakai sendal jepit itu kan waktu itu. Itu nanti gue ceritain soal itu. Dan gue jalan cepet banget bro. Cepet banget gue kalau jalan. Gue kalau makan cepet, kalau jalan cepet. Kenapa? Karena SMA gue dulu di 70. Ini dulu ya. Ini gue disclaimer dulu, ini dulu. 70 senioritasnya tinggi. Jadi di jam makan siang ketika kita pergi ke kantin, makan anak kelas 1 itu harus cepet. Dan cepat kabur dari kantin. Kalau nggak kelas 3 ngeliat kita ditarik. Oke. Dikerjain lah apalah, disuruh tawuran dan lain-lain. Dulu. Okay. Bro, itu gue umur berapa? 16 tahun kali ya? Yeah. Itu my forming years. Itu awal gue terbentuk menjadi manusia tuh, umur-umur remaja itu. Kebawa sampai sekarang. Jalan gue cepet, makan gue cepet. Gara-gara selama setahun itu, gue perlu kayak gue harus cepet, gue gitu. Nah, itu ngebantu gue di tempat umum untuk hilang. Jadi kayaknya orang nggak keburu ngeh itu gue. Kayak Intel berarti ya. Nah, persoalan masker. Gue kalau keluar rumah gue biasa pakai masker. Banyak yang bilang supaya nggak dikenalin apa segala macam. Tapi itu lebih kayak gue gampang sakit anaknya. Gue ada satu kondisi di mana gue gampang sakit lah, gampang kena flu dan lain-lain gitu. Nah, makanya gue harus pakai masker kemana-mana gitu. Jadi itu ngebantu semua tuh, siklus itu ngebantu semua. Gue suka pakai hoodie karena gue gampang dingin badannya. Nah, hoodie nutupin kepala, masker nutupin muka, jalannya cepet. Tinggal bawa dompet orang aja gue. Jadi copet gue. Jadi kok pertanyaan lo, keganggu nggak kalau misalnya ada yang ngajak foto di tempat umum gitu? Buat gue lumayan jarang sih, karena gue tiba-tiba hilang. Dan kalaupun ada yang foto, ya nggak apa-apa. Nah, adalah pada suatu hari, gue pergi ke mall Taman Anggrek. Karena ada pameran kartu Pokemon. Oke. Kolektor Bang Radit? Gua suka kartu Pokemon, tapi hanya mengoleksi yang ada story buat gue. Oke. Kalau ada ceritanya, biasanya gue beli atau menarik buat gue beli. Mainlah gue ke Taman Anggrek, mau Taman Anggrek. Datang ke sana, seperti biasa lah, gue pakai sandal jepit lah, pakai hoodie, pakai masker gitu. Gue beli, terus ada yang fotoin kan. Ada fotoin, foto bareng. Nah itu gue nggak apa-apa. Permasalahannya, begitu orang foto bareng gue, kan tahu ada gue di situ. Itu yang toko-toko di sana ngelihat gue, pada ngasih gue kartu. Bang, ini bawa pulang bang buat abang. Gue yang gak enak sendiri. Oke. Jadi gue kayak, aduh gue gak enak nih. Jadi kayak kesannya kayak gue harus dikasih kartu atau mungkin karena satu toko ngelihat gue dikasih, toko yang lain kan kayak gue kasih juga kali ya karena kan dia lewat sini juga gitu loh. Yeah. Makanya gue kayak, jadi gue gak enak lagi nih harus dapat kartu gratis dari orang gitu kan. Mereka pasti jualan juga kan. Udah gak usah sampai dikasih kacamata Squirtle. Anjir gue gak enak banget gue. Pasti kan ada harganya juga kan. Cuma kalau mau bayar kan juga gak mau mereka. Bawa aja bang gitu. Ya paling jadi kayak gitu aja gitu. Jadi kayak apa mending gue gak usah ketahuan ya biar orang-orang pada gak jadi ngasih-ngasih juga gitu. Itu pemikiran ini gue. Walaupun mereka pasti juga seneng ya ngasih gue ya.
Tapi ya ada lah ngasih kartu Disney buat anak gue. Akhirnya di rumah gue kasih. Kartu Squirtle itu gue kasih anak gue, kita main-main. Squirtle pakai kacamata gitu. Gue nggak pernah ngerasa terganggu sih untuk orang minta foto gitu. Karena kalau gue boleh terus terang, malah dulu tuh lebih chaos sih kalau dulu ya. Dulu tuh gue bisa dicakar kalau lagi di tempat umum. Dicakar? Ya kayak mau dicakar. Sekarang udah enggak, mungkin karena banyak yang lebih tua juga kali penggemar gue. Dulu tuh bisa ada gue lagi bangun tidur nih. Bangun tidur gue buka mata. Gue ngelihat ada orang masuk ke kamar gue. Hah? Bilang ke mbak gue, ART gue di rumah, udah janjian sama gue. Padahal enggak. Jadi gue tidur diliatin sama dia. Jadi gue bangun tuh ada orang itu di kamar gue. Ada yang bisa dibantu? Gue bilang, enggak bang, cuma mau ngasih ini, terus dia ngasih bingkisan, tapi udah di dalam kamar. Wah, gue langsung kayak, mbak tuh jangan dibikin masuk. Katanya udah janjian pak. Iya sih, tapi jangan. Oh bang, waktu itu gue masih muda. Katanya udah janjian bang, gitu segala macam. Nah dulu tuh malah lebih lumayan beraneka ragam ceritanya gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya nggak terlalu sih. Oke. Nah, decision untuk bikin anak Bang Radit kan di media juga sekarang kan. Itu decisionnya gimana bang? Thought prosesnya untuk anak tuh akhirnya di Kemedia ini. Karena kan awal pas kecil kan dia belum punya ini kan, pemikiran untuk dia mau tampil atau enggak gitu. Iya, kalau kita sih by consent-nya dia pasti. Kita nanya dulu, Kak ini mau ada, terutama kalau endorse ya, kakak mau apa enggak, suka enggak. Kita juga sering nolak sih. Terutama anak gue yang kedua, si Aksara, mungkin dia masih kecil juga. Jadi kita pas nawarin dia, Aca lagi nggak mau, ya nggak usah gitu. Jadi kita coba nanyain ke dia juga. Dan in fairness juga kan, kita juga uang yang mereka dapetin, kalaupun ada endorse dan lain-lain, itu kan juga buat mereka. Jadi gue udah punya satu kategori sendiri, dompet sendiri, yang isinya adalah, kalau gue nulisnya V Alea, V Aksa, itu gue udah taruh di situ. Nanti umur 17 tahun gue cairin, gue kasih ke mereka. Terus si Anissa kan sempat kayak, istri gue sempat kayak, gimana kalau nanti 17 tahun, semua uang ini dikasih terus dia narkoba, dia pakai buat mabok, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya justru kalau sampai dia melakukan itu, berarti itu kesalahan di kita dong, untuk bisa sampai tidak bisa membuat mereka berpikir secara rasional bahwa duit ini buat dipakai untuk apa dengan manfaat yang terbaik gitu. Justru karena kita punya ketakutan itu, ya gimana supaya itu nggak terjadi di masa depan, gue bilang. Gitu sih paling. Oke, thank you banget Bang Radit atas waktunya. Siap, sama-sama.